Baca kemarin? Sampai mana kita baca kemarin? Sampai ini habis ya? Iya. Sampai sini habis. Iya. Berarti lanjut terus. Syukur. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kemudahan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Thalathatul Usul yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ibadah yang ketiga yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ibadah pertama yang sudah kita bahas di dalam ayat ini adalah raghbah. Raghbah adalah rasa harap yang membuahkan amal saleh, dorongan hati untuk melakukan amal saleh, itulah ar-raghbah. Di dalam ayat ini juga disebutkan ar-raghbah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan lari dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar berharap kepada Allah itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Demikian juga orang yang benar-benar takut kepada Allah itu harus dibuktikan dengan cara berlari dari melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga raja dan khaufnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lewat. Kemudian kita masuk kepada al-khusyuk. Khusyuk. Beliau di sini menyebutkan wal khusyu'u huwa adz-dzullu li'azamatillah. Khusyuk adalah rasa hina, merasa hina di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang penting, ibadah yang namanya al-khusyuk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mungkin bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas meninggalkan maksiat kepada Allah, kalau dia tidak merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus merasa kecil di hadapan perintah Allah. Dia harus merasa rendah di hadapan larangan-larangan Allah. Kalau dia masih merasa tinggi, selalu dia timbang perintah Allah dengan akalnya, atau dia timbang dengan matematika dia, larangan-larangan Allah dia timbang dengan kepentingan dirinya, orang yang seperti ini sulit untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk ini adalah ibadah hati yang sangat penting. Wa yakunu fil qalbi wal jawarih. Khusyuk adalah ibadah yang terdapat di dalam hati dan anggota badan. Wa huwa qaribun minal khudu' illa anna al-khudu'a fil badan. Khusyuk ini dekat dengan ibadah yang lain yang bernama khudu'. Khudu' ini juga ibadah hati. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ketundukan, rasa tunduk. Hanya saja khudu' ini berlaku pada anggota badan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wal khusyu'u al-khudu'u lillahi ta'ala. Jadi pengertian yang beliau bawakan ini menunjukkan bahwa khusyuk dekat maknanya dengan khudu'. Khusyuk adalah khudu', ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasukun wa tumaninah, rasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi, dengan hatinya, wal jawarih, dengan anggota badannya. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang sangat menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau lawan perintah-perintah Allah itu dengan akalnya, tidak mau dia lawan dengan matematikanya, tidak mau dia lawan dengan kepentingan hawa nafsunya. Ini orang yang khusyuk. Jadi dia benar-benar yakin dengan setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasukun wa tumanina, rasa tenang, rasa damai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi, rasa damai itu ada di dalam hatinya, wal jawarih, dan nampak pada anggota badannya. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang khusyuk, cerita-cerita para sahabat, cerita-cerita tabi'in, tabi'ut tabi'in ketika mereka beribadah dalam sholatnya, dalam zikrullahnya,
mereka begitu menghayati apa yang mereka lakukan. Sehingga dikisahkan salah seorang tabi'i suatu ketika pernah tertusuk oleh panah, sehingga orang-orang sangat mengkhawatirkan beliau. Kalau tidak salah siapa ini? Sa'id bin Jubair atau siapa? Saya lupa. Salah seorang tabi'in dipanah, sehingga orang-orang khawatir dengan beliau, dan beliau pun dipanggilkan dokter. Setelah dilihat oleh dokter, diagnosanya keluar, harus diamputasi. Kita akan amputasi ini, tapi engkau harus minum khamr, harus minum arak, harus minum minuman keras, supaya engkau tidak merasakan sakitnya kakimu yang disayat, dipotong. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, enggak, saya tidak mau minum khamr. Potong saja kaki saya tidak perlu minum khamr, tapi izinkan saya untuk sholat 2 rakaat, dan potong kaki saya selama saya sholat. Benar? Anda siap? Dia mengatakan, iya saya siap. Akhirnya si dokter mengeluarkan pisau operasinya, dan Sa'id mulailah sholat, dan dokter mengoperasi kakinya, dan Sa'id tidak merasakan apa-apa. Khusyuk yang sangat luar biasa ya. Ini khusyuk tingkat tinggi. Kita sulit untuk sampai kepada derajat tersebut, butuh keimanan yang sangat kuat. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-khusyu'u mahalluhu al-qalbu. Khusyuk ini tempatnya di dalam hati. Wa thamaratuhu 'ala al-jawarih wa hiya tudhiruhu. Tempatnya di dalam hati, buahnya ada pada anggota badan. Wa hiya tudhiruhu. Anggota badan inilah yang menampakkan khusyuk yang ada di dalam hati itu. Sehingga Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, beliau melihat ada orang yang ketika sholat terlalu banyak gerakan, gerak sana, gerak sini, garok sana, garok sini. Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, lau khasha'a qalbu hadha, kalau seandainya hati orang ini khusyuk, benar-benar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia merasakan ayat-ayat yang dia baca, merasakan takbir yang dia lakukan. Jadi benar-benar khusyuk, tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk, benar-benar tunduk hatinya di hadapan Allah. La khasha'at jawarihuhu, kata beliau, maka sungguh badan orang ini akan khusyuk pula, akan tenang. Wa kullama khasha'al qalbu lillah kana akmala lahu 'ubudiyah. Setiap kali hati seorang hamba itu khusyuk kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa akmalul khalqi ubudiyah, sesempurna-sempurna hamba dalam beribadah kepada Allah, akmaluhum zullan lillah, adalah hamba yang paling menghinakan diri di hadapan Allah, wan qiyadan, dan yang paling tunduk kepada
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa hina di hadapan Allah. Ini ibadah penting yang membuat orang tetap istiqamah. Kita ambil satu contoh. Orang kalau mau istiqamah di atas thalabul ilmi, dia harus merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan ilmu, memuliakan ahlul ilmi, memuliakan orang-orang yang memberikan ilmu. Orang yang seperti inilah yang akan istiqamah di atas jalan menuntut ilmu agama. Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam sebuah kajian beliau menasihati para dai ketika beliau datang ke Indonesia. Beliau mengatakan, seorang penuntut ilmu, wahai para dai, dia harus senantiasa melazimi sikap tawadhu, rendah hati di hadapan ilmu. Hal ini diisyaratkan, kata beliau, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menggunakan kata yatlubul ilman. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata yaltamisu ilman. Ada faedah yang sangat besar di dalam kata yaltamis ini, kata beliau. Beliau mengatakan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, kata ini ada isyarat di dalamnya agar setiap penuntut ilmu senantiasa merasa hina, rendah di hadapan ilmu. Karena kata yaltamis dalam penggunaan bahasa Arab itu sering digunakan oleh orang-orang yang kecil terhadap orang-orang yang besar. Misal seorang adik mencari mainannya di ayahnya atau di kakaknya, meminta mainan di kakaknya. Maka dalam istilah dalam kalimat bahasa, kalimat yang paling tepat adalah al-akhus saghir yaltamisu du'batan min akhihil kabir. Sang adik yaltamis mencari mainannya dari kakaknya. Tidak pernah digunakan kakak mencari sesuatu di adiknya dengan kata yaltamis. Syekh mengatakan ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu harus senantiasa merasa kecil di hadapan ilmu, merasa hina di hadapan ilmu, baru dia bisa istiqamah dalam ilmu agama. Kalau orang sudah merasa pintar, kalau orang sudah merasa cukup, saya kan sudah ngaji 20 tahun, saya kan sudah ngaji dari tahun 80, dari tahun 90 misalnya, seperti itu, cukuplah saya menikmati hasilnya sekarang. Enggak. Ini orang maghrur, orang tertipu. Orang sekelas Imam Ahmad saja ketika ditanya, beliau selalu bawa pena ke sana kemari. Beliau ditanya, wahai Imam, sampai kapan engkau bawa pena ini? Sampai kapan engkau belajar? Beliau mengatakan, pena ini akan dibawa sampai aku masuk
masuk ke liang lahat. Sampai liang lahat. Kita mau dibandingkan dengan Imam Ahmad, jadi merasa rendah di hadapan ilmu. Ada satu kisah yang menarik. Kenapa saya panjang? Ada satu kisah yang menarik dari seorang Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini diantara murid-murid senior di kalangan sahabat. Muridnya Aisyah, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Abu Hurairah. Ya. Suatu ketika Atha bin Abi Rabah bertemu dengan seorang pemuda. Si pemuda ini terlalu pede, percaya diri. Dia tidak kenal sama Atha bin Abi Rabah. Si pemuda ini kemudian membawakan riwayat hadis, bersabda Rasulullah SAW begini. Apa yang dilakukan oleh Atha? Atha tidak bilang, oh iya ini hadis sudah saya pernah dengar dari Aisyah. Oh iya ini hadis sudah saya pernah dengar dari Abu Hurairah. Tidak. Beliau bilang sambil mendengarkan si pemuda, sambil menggolong-golongkan tanah. Barakallahu fiik. Dibacakan hadis yang kedua, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Kemudian kisah ini beliau ceritakan kepada murid-murid beliau. Beliau mengatakan, sesungguhnya ada seseorang yang membawakan hadis-hadis ke hadapanku. Padahal hadis-hadis tersebut sudah aku dengar sebelum anak muda ini lahir di atas dunia. Tapi yang disampaikan ilmu, yang disampaikan hadis Rasulullah SAW. Dia tetap menjaga adabnya sebagai penuntut ilmu. Jazakumullahu khairan, dia ucapkan kepada si pemuda. Ini orang-orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat kedudukan mereka. Kemudian wa min fadlillahi ala ibadihi anna man radiya wa tama'a fima indallahi ujur. Dan di antara karunia Allah atas hamba-hambanya bahwa barang siapa yang berharap dengan pahala Allah, berharap surga Allah, dan rasa harapnya itu dituangkan dalam amal saleh, maka Allah berikan pahala kepada orang ini. Wa man rahaba min azabillah amanahu Allah. Dan barang siapa yang takut kepada Allah dan rasa takutnya itu direalisasikan dalam bentuk lari dari maksiat kepada Allah, amanahullah, maka Allah berikan keamanan kepada dirinya. Wa man khasha'a qalbuhu wa jawarihuhu lillahi 'asha hamidan 'azizan. Dan barang siapa yang hatinya dan anggota badannya khusyuk, tunduk kepada Allah, tunduk, datang perintah ini dia kerjakan, datang larangan ini dia tinggalkan, dia kerjakan dengan tulus, dengan hati yang tenang, tidak dipikirkan kira-kira ini sunnah atau wajib. Kalau sunnah dia tak apa-apalah saya tinggalkan, seperti kebiasaan sebagian orang. Ya. Kebiasaan sebagian orang. Kalau dinasihati
dia untuk meninggalkan sesuatu yang katanya makruh, dia akan mengatakan ini kan makruh saja, tidak apa-apa. Kemudian ketika dinasihati untuk melakukan hal-hal yang katanya sunnah, dia akan membantah dan menolak untuk mengerjakannya dengan dalih ini kan hanya sunnah. Jadi makruh dia gunakan alasan untuk mengerjakan padahal itu dibenci, dan sunnah dia jadikan sebagai alasan untuk meninggalkan perbuatan tersebut padahal mengerjakan sunnah itu mendapatkan pahala. Nah, barang siapa yang khusyuk benar-benar tunduk kepada Allah, baik hatinya maupun anggota badannya, asya hamidan azizan, dia akan hidup dengan mulia dan terpuji dan mulia. Untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sosok yang hamid dan azizah. Dia terpuji, orang-orang senang dengan dia, sehingga semua sahabat saking terpujinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap sahabat itu merasa dekat dengan beliau. Setiap orang yang bergaul dengan Rasulullah, mereka selalu merasakan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian sahabat itu selalu sebagian bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Sahabat yang lain juga bertanya, wahai Rasulullah, siapa sahabat yang paling kau cintai? Yang menunjukkan sahabat yang bertanya tersebut ingin jawabannya itu dia yang paling mencintai. Saking dekatnya Rasulullah dengan para sahabat. Namun demikian, beliau tetap aziz. Beliau tetap aziz, mulia, tetap disegani oleh sahabat-sahabat beliau. Tidak ada di antara sahabat beliau yang berani mengangkat suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani bentak-bentak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sahabat yang langsung melihat ke matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka sendiri merasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aturan-aturan Allah dikerjakan dengan baik oleh beliau, benar-benar dikerjakan dengan sempurna, sehingga asya hamidan azizah, maka dia akan hidup terpuji dan mulia fil hayat, dalam kehidupan dunia. Walam yafda' li ahadin minal khalq, dia tidak akan tunduk dengan makhluk siapapun saja. Siapapun makhluk tersebut, dia tidak akan tunduk. Kalaupun dia berbuat baik kepada manusia, itu murni karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tersenyum kepada manusia, dia tersenyum lillah. Ketika dia membantu saudaranya, dia membantu lillah. Ketika dia cinta kepada saudaranya, dia cinta lillah, bukan karena urusan dunia. Tapi ketika ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia tahan diri. Sehingga orang seperti ini, dia disukai oleh banyak orang, hamidah, tetapi dia tetap mulia. Tidak mudah diambang-ambing oleh hawa nafsu manusia. Jadi penting bagi kita untuk punya sifat-sifat seperti ini. Rahbah, khusyuk, ini harus ada pada diri seorang muslim. Dan semua sifat tersebut jamaah yang
dimuliakan Allah, tidak akan mungkin ada di dalam hati seorang hamba sampai benar-benar tauhid masuk ke dalam hatinya, benar-benar masuk ke dalam hatinya, bukan yang masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri, bukan. Makanya belajar tauhid itu lazim, wajib bagi setiap muslim sampai akhir hayatnya. Makanya para ulama ketika mensifati tiga ibadah, cinta, harap, dan takut, beliau mengatakan, barang siapa, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan di dalam hatinya rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah, maka dia orang mukmin sejati yang bertauhid. Jadi rasa-rasa tersebut, cinta, harap, dan takut, itu tidak mungkin ada di dalam hati seorang hamba kalau tauhid belum masuk ke dalam hatinya. Nah, ini dia yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh. Kemudian beliau akan menjelaskan dalil. Dalil anna ar-raghbata fima 'inda Allah war-raghbah min 'adzabihi wal-khusyu' wal-khudu' lahu wahdahu wa annaha min anwa'il ibadah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa rasa harap terhadap pahala di sisi Allah, rasa takut dari azab Allah, dan rasa khusyuk, rasa tunduk kepada Allah merupakan hak Allah, dan dalil yang menunjukkan bahwa rahbah dan khusyuk adalah jenis ibadah ma dzakarahu Allah Ta'ala 'anil anbiya'i was-shalihin, adalah apa yang disebutkan oleh Allah tentang anbiya, para nabi dan orang-orang saleh, fi ma'radits tsana'i 'alaihim, dalam ayat yang Allah puji mereka di dalam ayat tersebut. Qauluhu ta'ala, fi qaulihi ta'ala, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una wa yusabiquna fil khairat, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang saleh, para nabi, berlomba-lomba melakukan kebaikan, wa ta'at, melakukan ketaatan, wa amalul qurabat, dan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang saleh dan para nabi, di mana mereka memiliki sebuah sifat, yaitu bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama, bersegera melakukan ketaatan. Wa yad'unana wahdana wa yas'alunana al-umur al-mardud fiha fayad'una rabbahum. Sifat yang kedua yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para nabi, orang-orang saleh berdoa kepada kami, meminta hal-hal yang mereka inginkan, memintanya kepada kami. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala raghaban, dalam keadaan berharap kepada Allah, raghaban fima indana minas sawab. Jadi ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka ketika berdoa mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mereka mengharapkan apa yang mereka doakan, mereka mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa rahaban mimma indana minal
beribadah, mereka merasa takut, dari azab kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ketika berdoa, mereka berdoa dengan khusyuk, tunduk, khadi'in. Ketika mereka berdoa, mereka dalam keadaan tunduk kepada Allah. Mutadzallilin, merasa hina di hadapan Allah. Mutadarrin, dan sangat berharap kepada Allah. Jadi ini dia sifat para nabi. Mereka berharap, mereka takut, dan mereka khusyuk. Jadi tidak benar kalau ada sebagian orang mengatakan, kalau Anda melakukan amal soleh, jangan melakukan amal soleh karena ingin masuk surga atau karena takut masuk neraka. Salah ucapan ini, dibantah oleh ayat yang barusan kita baca. Untuk orang sekelas Nabi saja, mereka masih berharap dan takut kepada Allah, berharap pahala, berharap surga dari Allah, dan takut dari azab Allah. Sedangkan mereka punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dibandingkan kita. Mengapa kemudian kita merasa sok, merasa percaya diri dengan mengatakan saya beribadah murni karena cinta kepada Allah, tidak mengharapkan surga, tidak juga karena takut dari siksa api neraka, dibantah di dalam Al-Quran. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW berdoa dan mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga. Ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita tidak meminta surga, ini bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika likamali ma'rifatihim bi rabbihim. Mereka mampu untuk melakukan ibadah dengan berharap, takut, dan khusyuk dikarenakan kesempurnaan ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dia semakin kenal dengan Allah, dia pasti akan semakin tenang. Pasti dia akan semakin tenang kalau dia benar-benar mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, mengenal hikmah-hikmah dari apa yang Allah tetapkan. Dia pasti akan tenang dalam ibadahnya, tenang dalam kehidupannya, ya. Seperti yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fadallal ayatu ala anna hadhihi thalathata al-anwa' ar-raghbata fima indallah war-rahbata min Allah wal-khushu'a lillah ibadatun min ajalli anwa'il ibadat. Ayat ini menunjukkan bahwa tiga hal ini, rasa takut, rasa harap, dan khusyuk, ar-raghbatu fima indallah, rasa harap terhadap pahala di sisi Allah, rasa takut dari azab Allah, dan rasa khusyuk tunduk kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa tiga hal ini adalah ibadah di antara seagung dan semulia-mulia ibadah.
faman sarafa minha syai'an ghairillah fahuwa musyrik. Barang siapa yang menyerahkan satu rasa takutnya dia serahkan, atau rasa harap dia serahkan kepada makhluk, atau mudahnya dia serahkan kepada makhluk, fahuwa musyrik, maka dia seorang musyrik. Entah dia berbuat syirik besar atau berbuat syirik kecil. Jadi berikan semuanya kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita sudah ikut pengajian jamaah, tapi kadang-kadang kita tidak sadar terjadi dalam syirik kecil. Padahal seperti ini. Rasa harap, rasa takut, kemudian tawakal kita. Kadang-kadang kita berikan kepada Allah sehingga kita terjatuh dalam syirik kecil, dalam barang-barang kita tidak sadar. Sudah azan. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa difahami. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas al-khasyah, yaitu rasa khawatir, rasa takut. Tetapi ini lebih khusus dibandingkan khauf dan raghbah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.